mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh kori kita, Qori'ah kita, Adinda Fitratul Nabila. Kami persilakan. Dan di samping itu juga kita perlu sampaikan bahwasanya ada
mendapatkan PSU di tanggal 22, yaitu pemilihan suara ulang. Semoga kedepannya kita mendapatkan barokah pemimpin yang sangat-sangat dibangun oleh kompetensia. Untuk itu, marilah kita berdoa agar PSU ini berjalan baik dan lancar dan tidak ada PSU lagi setelah PSU, karena ini kan memakan biaya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita semua, bukan pemerintah tapi kita semua. Dan marilah kita doakan mana yang terbaik. Tentu beberapa yang dulu sudah tahu. Berdoalah untuk yang terbaik untuk kompetensi ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum kita dengarkan sambutan dari wakil kompetensia, mari bersama kita saksikan penyerahan bantuan secara simbolis berupa bantuan 5 eksemplar Al-Quran terjemahan dan 2 rehal Al-Quran dari pemerintah daerah Kabupaten Siak kepada pengurus Masjid At-Taqwa. Kemudian penyerahan bantuan sosial untuk anak yatim secara simbolis dari pemerintah daerah Kabupaten Siak melalui Dinas Sosial Kabupaten Siak dengan total 780 penerima se-Kabupaten Siak dengan nilai sebesar Rp500.000 per anak. Atas nama penerima anak kita Rizpan Maulana Siregar. Kemudian penyerahan bantuan secara simbolis dari Basnas Kabupaten Siak berupa pakaian Ramadan bahagia berupa sembako dengan nilai Rp350.000 per orang per anak, simbolis atas nama Bapak Zainal Abidin, Ibu Dahlia, dan Ibu Samsidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, atas nama pemerintah Kabupaten Siak, kami tentunya menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dengan pikiran dan hati yang suci, hati yang bersih, kita dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan niat yang juga suci, karena kita berada di bulan yang paling suci dari 12 bulan yang ada dalam setahun. Maka di bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah persembahkan kepada kita untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kami dari pemerintah juga berdoa mudah-mudahan kita semua, baik yang hadir di masjid ini maupun masyarakat Kampung Padalarang dan Kecamatan Pusako secara umumnya, mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah kuatkan semangat kita untuk meningkatkan ibadah dan kualitas ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Karena di bulan inilah kesempatan kita, ibaratnya kita menutupi kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selama 11 bulan ini. Nah, kalau di bulan Ramadan misalnya kita tak mau taat ibadah, nak tunggu bulan apa lagi kita nak taat ibadah. Nah, di bulan yang Allah persembahkan kepada kita pahala yang lipat ganda ini, maka jangan sampai kita lewatkan. Sholat tarawihnya yang sampai kita lewatkan, tak sempat berjamaah. Kalau memang ada uzur, buat sholat tarawih di rumah. Tapi jangan tinggalkan sholat malam qiyamul lail yang ada di bulan suci Ramadan ini, yang beda dengan bulan-bulan yang di luar bulan suci Ramadan. Hadirin jemaah masjid yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita simak bersama tausiah agama sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Zubair Effendi SAG MSH YSI. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian,
Ibu-ibu, Bu, Ibu, udah buka puasa belum? Udah ya? Udah kenyang belum? Kenyang. Bapak-bapak udah buka puasa juga? Udah kenyang ya? Kenapa saya tanya kenyang atau belum? Karena biasa orang lapar itu bisa menjual orang, Bapak Ibu. Tak percaya Bapak Ibu, orang lapar bisa menjual orang, tapi diredoi oleh Rasulullah. Nah ini menariknya. Seorang yang lapar dijualnya orang, uangnya dibelinya makanan, dimakannya, Rasulullah tersenyum. Siapa orangnya? Namanya Bapak Ibu Nu'aiman bin Amr bin Rafa'ah. Pernah dengar cerita Nu'aiman Bapak Ibu? Ibu-ibu pernah dengar nggak? Belum ya? Kalau udah aku bilang aja lah belum. Kalau tidak ada bahan saya malam ini. Nah, jadi Nu'aiman ini Bapak Ibu, ini sahabat yang penengking, tahu penengking? Yang suka ngeprank Rasulullah dan pernah menjual sahabat lainnya. Tapi Rasulullah tersenyum. Kenapa demikian? Nih, Abu Bakar As-Siddiq pernah membawa Nu'aiman ini bin Amr bin Rafa'ah ini berniaga bersama beliau. Ya, dia minta izin kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, saya besok mau pergi berdagang, tapi saya bawa Nu'aiman. Katanya, apa kata Rasulullah? Apakah kamu yakin wahai Abu Bakar membawa Nu'aiman? Sebab Nu'aiman ini orangnya dekil, suka usilnya tak tanggung-tanggung. Rasulullah saja kena beberapa kali karena keusilannya. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya bawa Nu'aiman ini untuk teman saja. Insya Allah dia tidak akan usil. Kalau kamu yakin, kata Rasulullah, bawa. Kemudian dibawalah oleh baginda Rasul Nu'aiman bin Amr bin Rafa'ah ini berdagang. Dibawalah oleh Abu Bakar, dibolehkan oleh baginda Rasul. Sampai di pasar ada makanan, ya. Makanan itu untuk makan mereka bertiga. Siapa bertiga? Satu Nu'aiman, yang kedua Suwaid bin Harmalah, yang ketiga Abu Bakar. Ya, untuk makannya Abu Bakar mengurus perniagaan. Dia pesan kepada Suwaid, Suwaid, makanan ini tolong engkau jaga, jangan dimakan sebelum aku datang. Ya Pak ya, pergilah Abu Bakar. Tinggallah Nu'aiman dengan Suwaid bin Harmalah. Kata Nu'aiman, Suwaid, aku ini lapar, ya, aku mau makan, bukalah roti itu. Apa kata Suwaid? Nu'aiman, tak bisa. Saya orangnya teguh dengan amanah. Selagi Abu Bakar As-Siddiq belum datang, kita tak boleh buka makanan ini. Pergi Nu'aiman, kemudian balik lagi. Suwaid, cepat buka makanan itu, aku lapar nih. Kata Suwaid, gak bisa. Apa kata Nu'aiman? Suwaid, kau kalau tak buka makanan itu, tak kasih aku makan, aku jual kau nanti. Kata dia, kata Nu'aiman, apa kata Suwaid? Juallah, kalau kau berani jual. Kata dia, ayolah. Pergi Nu'aiman ini ke sekelompok orang di pasar itu yang dilihatnya punya uang. Datang dia, tuan-tuan, mau nggak kalian membeli budak saya? Katanya, hamba saya, milik saya, orangnya cakep, ganteng, badannya kekal, baguslah pokoknya penampilannya, harganya pun murah, cukup bagi saya beli roti jadilah. Tapi ada kelemahannya satu, katanya. Dia orang bertanya, apa kelemahan dia?
dia bilang, aku bukan budak, aku bukan budak. Cuma itu aja kelemahannya. Oh, kalau itu nggak masalah, kata orang itu. Akhirnya dibeli sama orang itu, diambil uangnya, mana budaknya? Tunggu orangnya yang cakep ganteng itu. Yang ditunjuknya sesuai tadi, yang tak mau membuka roti untuk roti yang diminta oleh Nuaiman. Akhirnya dikasih uang itu dibelikannya roti banyak pula lagi, ya, sampai dibelikan juga hadiah untuk Rasulullah dari uang hasil penjualan sahabat tadi. Ketika orang-orang itu datang membawa Suhaib bin Harmalah, tangkapnya, kamu sudah kami beli. Dari siapa? Dari itu orangnya. Saya bukan budak, katanya. Apa kata orang itu? Ya, kami dah tahu kelemahan kamu itu cuma satu. Ketika kamu dibeli, pasti kamu nggak ngaku kamu itu budak. Padahal kamu budak, katanya. Akhirnya dibeli Bapak Ibu. Sehingga datang orang kepada Abu Bakar, hei Abu Bakar, sahabatmu Suhaib telah dijual oleh Nuaiman. Karena Nuaiman lapar ingin beli roti, katanya. Akhirnya terpaksalah Abu Bakar menebus kembali. Nah, tapi walaupun demikian Bapak Ibu, baginda Rasul tetap sayang dengan Nuaiman. Nah, ini kisah sahabat menjual orang karena lapar. Ya, makanya kalau lapar cepat-cepat makan, kalau tidak kita jual orang. Gitu. Ya, tapi khusus untuk sahabat Nuaiman, Rasulullah rela. Pernah juga satu hari Nuaiman ini Bapak Ibu, dia pengen makan daging kambing, tapi dia tak ada uang. Ya, akhirnya dia pergi kepada penjual kambing, Zaid bin Sabit namanya. Zaid itu Rasulullah bilang dengan Rasulullah, saya berikan kambing ini kepada Rasulullah, suruh dia sembelih, bilang dari saya, tapi yang bayar nanti Rasulullah, katanya. Dibawalah oleh Zaid bin Sabit ini kambing kepada Rasulullah. Sampai di situ, dari siapa nih? Zaid, dari Nuaiman. Alhamdulillah, Nuaiman bersedekah, katanya. Sembelih, makan, Zaid diam. Termasuk Nuaiman ada di situ, makan juga dia. Setelah makan Zaid tak juga bergerak-gerak, nunggu aja. Kata Rasulullah, Zaid ada apa? Ya Rasulullah, ini kambing. Kata Nuaiman, kamu yang pesan, kamu yang bayar. Terpaksa Rasulullah membayarnya. Begitu prank Nuaiman Bapak Ibu. Tapi baginda Rasul tetap tersenyum. Itu usianya. Degilnya Nuaiman ini, degilnya dia memabuk. Mabuk itu kan dijilid, ya, dipukul 40 kali. Masa Umar naik 40 jadi 80. Itu kejadian Umar. Setiap kali dia mabuk, dia melapor kepada Rasul. Ya Rasulullah, aku mabuk, kena pula autan 40. Besok dia mabuk, dia lapor kepada Rasul. Ya Rasulullah, aku mabuk, kena juga autan. Akhirnya sahabat mulai tak suka dengan Nuaiman. Disumpah-sumpahkannya Nuaiman. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan kalian sumpah. Karena sungguh Nuaiman itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Begitu banyak perbuatan usil Nuaiman Bapak Ibu, tapi Rasul ridho. Kenapa? Karena Rasul tahu di hati seorang Nuaiman ada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan Allah Azza wa Jalla. Makanya ini Allah alam ya, ini saya nggak tahu nih benar apa tidak nih, tapi untuk cerita saja ya. Ketika Nuaiman ini meninggal dunia, Allah alam, saya tidak baca ya di marojid yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika Nuaiman meninggal, itu Rasulullah pengen tahu kira-kira Nuaiman ini di alam kubur berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir, kira-kira dia usil nggak gitu orangnya, ya usil nggak? Sama juga ketika Ali bin Abi Thalib, itu ketika Umar meninggal maka Ali
bermohon pada Allah, ya Allah, perdengarkan aku bagaimana seorang Umar yang garang menghadapi malaikat mungkar nakir. Hanya Allah perdengarkan. Sama juga oleh baginda Rasul. Ketika ditanya Aiman ini, ma robuka kok menrobuka? Hah? Man? Man robuka, man nabiyuka. Ketika sampai kepada man nabiyuka, siapa nabimu? Aiman diam. Malaikat nanya lagi, man nabiyuka? Siapa nabimu? Aiman diam. Kita masuk ketiga, emosi lah mereka nih, mereka bisa emosi. Ketika gitu lah, ada emosi. Dibertanya, mana nabimu? Apa dong? Jangan lagi. Nah, man nabiyuka? Siapa nabimu? Apa kata Aiman? Jangan berkuat, orangnya di atas, karena baginda Rasul ada di atas. Nah, begitulah seorang sahabat yang selalu suka memberikan kegembiraan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun perbuatannya demikian, namun baginda Rasul ridho terhadapnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini kita menyucikan diri sebagai penyucian dari alam rahim, kemudian ketika kita lahir disucikan lagi di bulan Ramadan dengan memberi kegembiraan kepada orang. Cukup demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li nasira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ja'alna وجعلنا من عبادك الصالحين. نعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. اللهم انزل المغفرة والشفاعة والرحمة على جميع القبور من المكان برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الشاكرين، ربنا هب لنا من الصديقين، ربنا هب لنا من العارفين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم على المرسلين. الحمد لله. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya tausiah agama tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara safari Ramadan kita pada malam hari. Lebih dan kurang mohon dimaafkan apa tanda sujud sajadah dilaksanakan di waktu subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.